Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Sugeng di Semarang. Mas Sugeng menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2001. Nah, di tahun segitu Mas Sugeng baru lulus sekolah gitu ya, dan dia memang gak ada kegiatan. Nah, di tahun itu juga Mas Sugeng itu lagi menggandrungi sesuatu, lagi menyukai sesuatu, lagi ada hobi baru yaitu main gitar. Nah, ya udah belajar dia gembrang-gembreng, cuman skillnya ya begitu-begitu aja. Karena apa? Di lingkungannya Mas Sugeng sendiri itu nggak kondusif untuk hal itu. Teman-temannya itu pada nggak bisa, nggak ada yang ditanyain. Tahun segitu kan sumber ilmu itu masih sangat terbatas ya. Kalau sekarang itu kan gampang banget dapat apapun gitu. Nah, waktu itu susah ya, belajar cuman dari buku mungkin, itu kan terbatas, dan orang-orang yang bisa main gitar di sana pun hampir tidak ada gitu ya. Kalaupun ada, cuman Mas Sugeng itu malu untuk bertanya ke orang tersebut. Akhirnya ya sudah, mentok cuman latihan sehari-hari, coba ngulik-ngulik lagu dan sebagainya, cuman ya karena pas-pasan gitu ya. Dia tuh akhirnya berpikir, gimana ya caranya ya, aku tuh pengen bisa main gitar gitu ya. Aku tuh pengen banget bisa main gitar, tapi ya itu kendalanya itu nggak ada yang ngajarin. Coba ngulak-ngulik itu udah mentok. Sampai akhirnya Mas Sugeng itu kepikiran ya nggak ngobrol waktu itu. Memang lagi jerang-jerang siapa gitu ya kira-kira yang bisa tak iniin. Bapaknya itu tiba-tiba nyeletuk, "Geng, kamu kalau mau belajar gitar itu sama Pak Dekmu, Pak Dek Yono," katanya. "Pak Dek Yono, Pak?" "Iya, main gitarnya itu jago." Dan setaunya Mas Sugeng, Pak Dek Yono itu adalah seorang guru. "Emang Pak Dek Yono bisa, Pak? Bukannya dia guru gitu kan?" "Lah, kamu ndak tahu Pak Dek Yono itu guru apa emang?" "Nggak tahu, Pak." "Guru musik," katanya begitu. "Hah, guru musik, Pak?" "Iya, main gitarnya itu jago." "Lah, dengerin gitarannya kamu Bapak itu pusing gitu ya. Tapi kalau dengerin gitarannya Pak Dekmu, Pak Dek Yono itu baru enak, itu enak didengerin tuh." "Masa sih, Pak?" "Iya." Nah, yang jadi masalah itu apa? Pak Dek Yono itu nggak deket situ, nggak di Semarang, melainkan ke daerah Boyolali di sana. "Loh, Pak, cuman kan Pak Dek Yono itu jauh, Pak. Di Boyolali, Pak." "Ya, kamu main aja ke sana. Lagian di rumah juga kamu nggak ngapa-ngapain kan, kamu juga nggak ada pekerjaan, nggak ada kegiatan kayak itu, cuman gembrang-gembreng, bikin Bapak pusing," katanya begitu. "Mending kamu pakai buat belajar, buat nyoba tahun depan, daftar kuliah, masuk negeri gitu." "Ya, Pak, ini refreshing, Pak. Aku kan kemarin habis belajar dan aku itu habis menemui kegagalan. Kan perasaanku butuh dijaga, Pak." Gitu. "Ais, kamu banyak ngomong, kayak seniman aja," kata si bapaknya itu begitu. "Ya gimana ya, Pak ya? Ya sudah, ndak apa-apa. Kamu belajar gitar itu ndak apa-apa. Bapak itu nggak ngelarang. Silakan, kalau mau belajar silakan. Cuman belajarnya yang bener gitu kan. Itu belajar aja sama Pak Dek Yono." "Berarti aku harus ke sana, Pak, harus ke Boyolali, Pak." "Ya iya, kamu ke sana. Kamu ke sana nginep berapa hari kayak apa gitu ya. Belajar sama Pak Dekmu biar dapat ilmunya itu ilmu yang bener gitu. Biar tertata," kata bapak itu seperti itu. "Oh gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, nanti aku ke Pak Dek Yono gitu." "Ya udah, sana. Kamu mau kapan ke sana?" "Ya tergantung itunya, Pak. Tergantung uangnya," katanya begitu. "Lah, emang kamu nggak ada uang, udah habis," gitu ya. "Ya, Pak, ada sih, cuman buat keseharianku, Pak," katanya. "Lah, kamu itu kayak orang dewasa aja pakai keseharian. Ya udah, nanti tak kasih sama Bapak gitu ya. Sekaligus ya salam buat Pak Dekmu ya. Bapak belum bisa ke sana, belum bisa ikut nganterin kamu," katanya. "Iya, Pak, nanti tak salamin, Pak. Bapak mau salam apa gitu ya? Salam Laos atau salam apa, tak sampein semuanya," katanya. Ya, tenang, wis, nanti terserah kamulah," kata bapak. Dan akhirnya singkat cerita, di hari H pun
Mas Sugeng pun dikasih sama bapak, ini kamu mau berangkat ke sana kan? Iya pak, cuman nantilah agak sorean katanya begitu kan. Iya, terserah kamu lah, ini udah tak kasih ya. Kamu rencananya mau berapa hari? Ya udah tahu pak, seminggu lah kata bapak katanya. Kok lama banget pak, seminggu? Biar bapak ndak pusing di sini. Kamu pulang-pulang, kamu main gitarnya tuh udah enak kata bapak. Jangan kayak gitu gembrang-gembreng, kelentang-kelentang, fales semua nadanya kata bapak. Ya pak, seminggu pak, seminggu. Nah, Mas Sugeng sendiri tuh bingung, aku seminggu di sana, apa Pak Dek Yono itu ndak keberatan ya? Misal aku lama di situ. Pak, aku kalau seminggu di sana, Pak Dek Yononya gimana Pak? Sudah ndak apa-apa, Pak Dek Yono itu orangnya baik. Lagian itu ada kan sepupu kamu di situ ya, seumuran, itu enak tuh buat temen. Lagian sekarang kayaknya sepupu kamu juga itu belum kuliah, katanya masih nganggur kayak kamu. Senasib lah kalian ketemu, itu pasti enak kata si bapak. Bapaknya emang kalau ngomong itu agak sedikit begitu ya, bapaknya Mas Sugeng. Cuman ya Mas Sugeng udah terbiasa dengan hal tersebut. Iya ya pak ya, sama-sama pengangguran senasib begitu. Wah pasti seru ya pak. Iya udah, sana kamu main ke padekmu, tak restuin kata bapak. Wah aku ndak minta restu pak, emangnya mau menikah pak? Ya terserah kamu lah gitu ya. Ya yang jelas itu udah tak kasih uang kata bapak gitu kan. Oh iya ya pak, ini restunya ya pak ya, makasih ya pak ya, nanti aku berangkat agak sore kata Mas Sugeng. Akhirnya singkat cerita berangkatlah Mas Sugeng hari itu juga, pamit sama ibunya begitu ya. Geng, kamu mau kemana? Ibunya itu kayak mau nangis gitu ya. Bu, ngapain sih bu mau nangis? Aku tuh cuma mau Pak Dek Yono, mau belajar gembrang-gembreng begini biar bapak ndak pusing gitu. Oh, tak pikir kamu mau pergi jauh katanya. Enggak bu, cuman ke Pak Dek Yono dong. Sudah sana kata si ibunya, nangisnya nggak jadi. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin numpang promo bawang goreng yang biji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun. Bawang tanpa campuran apapun, tanpa micin, tanpa apa namanya singkong kayak gitu. Biasanya kan bawang itu suka dicampur-campur ya. Ini tuh bener-bener bawang murni. Bawangnya sendiri dari bawang Brebes yang terkenal dengan aroma dan rasanya itu yang kuat. Meskipun bawang Brebes itu lebih kecil ya, tapi itu tadi kelebihannya itu rasa dan aromanya itu khas banget dan kuat banget. Monggo kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang berminat, yang belum sempat mesen atau udah lama nih nggak mesenin, ya bisa cek aja di bawah ini ya. Ada di Shopee, Tokopedia, dan yang lain-lain. Monggo. Dan apalagi ya, itu aja. Oh yang udah download RIM juga terima kasih banyak, udah mulai rame nih di sana nih. Ayo mungkin berinteraksi lagi kali ya antara kawan yang satu dengan kawan yang lain, saling kenal dan sebagainya. Yang penting tetap hati-hati gitu ya. Itu kita lanjut lagi cerita dari Mas Sugeng. Ini kali ini nggak bakalan lupa nama. Mas Sugeng pun berangkat menuju ke Pak Dek Yono ke sana. Berangkatnya itu udah sore waktu itu dan nggak tahu pakai apaan ya. Yang jelas sampai sana Mas Sugeng itu turun, mungkin pakai kendaraan umum ya, cuman kendaraan umumnya apa itu nggak tahu. Mas Sugeng tahu, hafal rumahnya Pak Dek Yono itu tahu. Nah akhirnya apa? Turunlah. Oh ya waktu itu kalau nggak salah itu sempat entah ditelepon atau entah diapain, dikabarin sama bapak lah kalau si Mas Sugeng itu mau ke sana. Teleponnya mungkin masih telepon rumah ya, tahun 2000-2001-an soalnya. Berangkat ke sana, sampai sana itu malam. Karena ya itu proses nungguin mungkin busnya atau kendaraan apa yang dipakai ke Boyolali situ nggak dijelaskan soalnya ya. Mungkin pakai bus jurusan arah Solo atau apa gitu ya. Narator juga nggak terlalu ngerti ya. Nah udah, turunlah Mas Sugeng di deket kampungnya di situ, kampungnya si Pak Dek Yono. Jalannya itu lumayan cukup jauh, lebih lah dari 200 meter atau mungkin kata Mas Sugeng bisa-bisa sebenarnya itu sekitar 1 kilo katanya. Tapi ngelewatinya itu bukan area yang sepi terus, ada area perkampungan yang ramai begitu. Nanti ke sana memang Pak Dek Yono itu kampungnya itu agak lumayan cukup ujung gitu, agak lumayan masuk. Nah, turunlah di situ dan Mas Sugeng karena lapar, dia itu sempat makan dulu dan sebagainya. Masih jam segini, masih jam 7 pikirnya. Udahlah aku makan dulu biar takutnya di Pak Dek Yono nggak ada makanan, nanti ngerepotin malah, ngerepotin Bude. Udahlah,
aku makan dulu. Mas Sugeng pun sempat makan, setelah makan santai-santai, ya mungkin sekitar jam 8 malam, itu baru lanjut jalan. Jalan kaki, bawa gitar, kayak musisi beneran aja gitu ya. Jalanlah malam-malam itu menembus yaitu gelapnya perkampungan tersebut. Ke sana nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa. Semuanya itu biasa-biasa aja. Sampai pada satu titik di mana mungkin rumah Padeknya itu berjarak sekitar 100 meter lebih atau 200 meter. Mas Sugeng sendiri untuk masalah jarak itu nggak terlalu akurat ya. Ya mungkin kisaran segitulah. Rumahnya belum kelihatan. Dan kampungnya Pade Sugeng, kampungnya Padek Yono itu juga termasuk kampung yang masih hijau gitu ya. Daerah Boyolali agak sedikit nanjak-nanjak begitu, dan hawa juga lumayan cukup dingin. Tapi Mas Sugeng sendiri nggak kepikiran yang gimana-gimana, semuanya normal dianggapnya. Nah, jalan kaki sampai pada suatu titik, Mas Sugeng itu tiba-tiba berhenti di sana gara-gara melihat ada sesuatu yang warnanya hitam di tengah jalan. Kayak orang jongkok lebih tepatnya. Itu kan jalanan lumayan cukup gelap ya. Itu apa ya? Waduh, asu iki. Dikiranya tuh anjing gitu kan. Aduh, kalau anjing repot nih, aku bisa-bisa dikejar-kejar nih. Mas Sugeng takut sama anjing. Udahlah, biarin aja lah. Aku lewat permisi-permisi. Aku pakai celana jeans. Lumayan cukup tebel. Semoga nggak diapa-apain gitu ya. Dia pun lewat ke sana makin deket. Tapi bukan anjing, kata si Mas Sugeng ya. Kayak orang ya, tapi kok kecil. Jadi kayak orang lagi duduk, kayak kakinya itu dilipat. Kecil, jadinya tuh jatuhnya kecil, kayak seekor anjing seperti itu. Makin deket, iya beneran. Sosok itu tuh minggir ke pinggiran jalan. Dan, oh ya, waktu itu, samping kanan kirinya memang ada rumah, tapi rumahnya tuh lumayan cukup berjarak. Nah, Mas Sugeng ke sana, daerah situ termasuk daerah yang gelap, tapi memang masih ada cahaya dari rumah-rumah tersebut. Mas Sugeng mendekat ke situ, ternyata orang. Makin deket diliatin lagi gitu kan, gitarnya dipegangin, siap-siap mau lari, takutnya anjing beneran. Tapi bukan, ini orang. Nah, makin deket, makin kelihatan jelas, dan ternyata itu adalah seseorang, beneran seseorang. Itu seorang nenek yang kecil banget, kurus, kering, bener-bener kecil. Pakaiannya itu enggak jelas, pakaiannya itu cuma kayak compang-camping dan cenderung berwarna gelap. Mungkin warnanya hitam atau abu-abu gelap seperti itu. Makin deket kelihatan sesuatu. Si nenek itu bawa kendi. Ada kendi kayak dari tanah liat begitu ya. Itu dipegang sama si nenek begini sambil meluk kakinya. Kakinya juga kurus ya, jadi ngelipet begitu. Ini megang begini. Si Mas Sugeng, si Mbah ini minta atau bagaimana ya? Mbah gitu kan, disapa begitu sama si Mas Sugeng. Dan si Mbah itu cuman nyongorin ininya, kendinya, ngedeketin karanya Mas Sugeng. Oh, mungkin maksudnya minta ya. Cuman aduh, kok kasihan banget kayak gini sih Mbak malam-malam. Apa nggak punya rumah gitu? Apa nggak punya keluarga tuh? Bagaimana kok minta-minta sampai malam-malam begini? Ya udah, Mas Sugeng ngerogoh kantong, dan tadi itu kan ada kembalian makan ya, makan di nasi goreng atau apa. Akhirnya dikasihkan tuh ke nenek. Tepluk, udah kan. Mbah, cuman begitu doang. Terus si Mbah itu pun ndak ngomong apa-apa, mukanya itu hampir ndak kelihatan karena ketutup kendi. Mas Sugeng pun terus lanjut jalan. Lanjut jalan ke sana cuek, tapi pikirannya tuh masih mikirin si nenek-nenek tadi. Kasihan ya, yang ada tuh seperti itu. Sampai akhirnya jalanlah beberapa puluh meter ke depan, dan Mas Sugeng itu nyadarin, aku kok kayak diikutin ya. Jangan-jangan nenek-nenek itu ikut lagi, si Mbah ngikut lagi. Nengok lah Mas Sugeng ke belakang, beneran dia itu ngikut. Dia itu ngikut. Alah sudah, bentar lagi juga sampai rumahnya Padek Yono ya gitu. Akhirnya sudah jalan ke sana, singkat cerita sampailah di rumahnya Padek Yono. Kampungnya udah sepi, mungkin waktu itu kisaran udah 8:30 malam ya. Kampung itu sepi,
rumahnya Pak Yono juga udah tutupan, mungkin udah pada istirahat, atau mungkin di dalam biar nyamuknya nggak pada masuk, jadi pintunya ditutup. Mas Sugeng pun dengan pedenya melangkah ke sana, dan si sosok yang tadi ngikutin Mas Sugeng, nenek-nenek itu, udah nggak kelihatan lagi. Udah nggak kelihatan. Ya wis lah, biarin. Kula nuwun, assalamualaikum gitu kan. Tek 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 tek. Waalaikumsalam. Ada suaranya Pak Yono dari dalam sana. Dibuka jegrek. Weh Sugeng katanya. Pak De, maaf, aku datangnya malam-malam begini. Udah, ndak apa-apa. Kamu pasti udah makan kan? Ditanya begitu sama Pak Deknya. Antara bapaknya sama Pak Deknya itu 11-12. Kamu pasti udah makan kan? Oh, udah Pak Dek. Bagus lah. Di tempatnya Pak Dek makanannya udah habis gitu ya. Jadi yang penting kamu udah makan, udah kenyang. Ya, ndak perlu kan Pak Dek nyiapin makanan, katanya. Langsung disambutnya tuh begitu. Ndak perlu Pak Dek. Aku itu udah tahu Pak Dek sama bapak itu nggak ada bedanya. Wah, ketawa lah si Pak Deknya. Masuk. Atau mau di luar aja, kata Pak Deknya. Yo masuklah Pak Dek, masa di luar aja ya. Terus ini apa ini? Kamu bawa meriam kayak gini buat apa gitu kan? Pak Dek, ini tuh gitar Pak Dek. Wah, tak kirain itu perkakas buat cukur, katanya begitu. Pak Dek, gitu banget cukur, ini gitar Pak Dek. Ini gitar baru, katanya begitu. Loh, kamu emang bisa gitaran? Bapakmu aja ndak bisa, kata Pak Deknya. Itu pokoknya omongannya itu ndak ada yang enak, tapi memang orangnya seperti itu. Orangnya itu baik sebenarnya, itu bercandanya itu begitu. Oh, bapakmu aja ndak bisa main gitar, kamu kayaknya nggak ada bakat buat main itu. Pak Dek kok langsung begitu sih Pak Dek. Nanti dulu, justru itu aku kesini itu masih ngobrol di depan pintu ya. Aku kesini tuh justru aku itu mau menghamba sama Pak Dek. Aku itu mau berguru sama Pak Dek. Soalnya denger-denger Pak Dek itu main gitarnya tuh bagus. Kata siapa? Kata Pak Deknya gitu ya. Kata bapak, lah orang kayak gitu kok dipercaya. Kata si Pak Deknya tuh malah begitu. Orang begitu kok dipercaya. Lah mau gimana lagi Pak Dek? Katanya bapak itu Pak Dek itu jago. Pak Dek guru itu ya, guru matematika ya. Oh enak aja katanya. Pak Dek itu guru seni, katanya begitu kan. Oh seni apa Pak Dek? Ya macam-macam. Seni musik Pak Dek. Ya salah satunya itu gitu. Ya berarti Pak Dek kan bisa musik. Lah bisa angel. Ya masuk dulu. Lah ponakanku gitu ya. Kamu lama ndak kesini, sombong kamu kayak bapakmu, katanya. Itu dia Pak Dek, aku sekali kesini itu mau nitip salam dari bapak. Bapak itu belum bisa main kesini, katanya. Oh iya udah. Ya wes ya masuk. Bu, ini si Sugeng datang, katanya. Sugeng datang. Sini udah makan belum, katanya. Lah udah Bu Dek. Lah kok udah makan? Bu Dek udah nyiapin makanan. Gak boleh sama Pak Dek aku makan di sini gitu ya. Iya Bu, jangan dikasih makan sama gitu. Itu bercanda Bu. Gak usah dengerin Pak Dekmu. Pak Dekmu itu agak-agak kan gitu kan. Oh ya sini makan dulu. Tapi Bu Dek, aku itu udah makan. Ribut makan di situ. Akhirnya apa? Udahlah, bercanda-candanya waktu itu udah selesai dan mereka pun duduk di sana. Kamu kesini mau ngapain? Pak Dek, aku mau belajar gitar, katanya. Kamu bawa duit berapa, kata Pak Deknya itu. Yo Pak Dek, aku kesini mau belajar yo gratis. Oh enak aja, Pak Dek kuliah aja bayar, masa kamu belajar gratis? Lah Pak Dek gitu banget. Yus aku tak pulang gitu kan. Mas Sugengnya bilang enggak bercanda. Sini buka gitarmu. Akhirnya dibuka kan, jegrek. Itu malam-malam gitu, langsung dibegituin. Coba kamu mainin gitu ya. Dimainin brang. Kamu lagi ngapain sih, katanya. Kamu lagi marut kelapa atau bagaimana? Ya lagi-lagi omongannya tuh pedes. Aku main gitar Pak Dek. Yus main gitar tuh ya udah kayak gitu. Itu kalau direkam mic-nya tuh rusak, kata si Pak Deknya. Lah terserah Pak Dek lah, aku kesini mau belajar. Terserah Pak Dek mau ngomong apa aku terima. Tapi gimana ini Pak Dek? Oh jadi begini. Saya bercandanya udahan, kamu jangan bercanda terus Geng, katanya. Aku ndak bercanda Pak Dek, dari tadi itu serius gitu. Lah kamu dari tadi kok bercanda kayak gitu? Kalau mau belajar itu yang serius. Ya Allah Pak Dek, aku itu udah serius. Emang orangnya begitu, sengaja dibegituin. Dan akhirnya wis Mas Sugeng kan main kan bermain gitu. Sini tak kasih lihat. Main tuh begini loh, belengentang, oh, main klasik di begini.
beneran Pak Dik ternyata bisa. Enggak, itu tuh belum apa-apa kata Pak Diknya. Belum apa-apa Pak Dik, belum. Terus yang udah apa-apa gimana Pak Dik? Ya, belum waktunya kamu ngeliat. Pokoknya ngeselin lah. Sampai akhirnya malam itu perkenalan lah ceritanya ya. Itu selesai, udah kamu istirahat dulu, kita lanjut besok. Tapi Pak Dik besok kan ada ngajar di sekolah. Jadi ya kamu di sinilah nemenin Bude itu sama si Ali gitu kan. Ali cuman lagi main, dia tuh belum pulang. Oh iya ya Pak Dik. Akhirnya sudah malam itu Pak Diknya istirahat, Budenya pun istirahat. Nah, si Mas Ali itu pulang. Sepupunya ya, seumuran. Mas Ali pulang ke situ. Weh, Geng katanya. Weh Ali gitu kan. Lama, udah lama. Oh, enggak, barusan tadi sekitar jam 8:30 kayaknya sampai ke sini. Oh yaudah, yuk melekan begadangan. Oke, siap. Aku tak masak air dulu, kata si Mas Ali. Kamu siapin tikar ya, itu ada tikar di sana, di depan, di teras katanya gitu kan. Oke, siap. Wah, seneng dong Mas Sugeng kan. Akhirnya apa? Keluarlah Mas Sugeng nyiapin tikar. Dan begitu Mas Sugeng keluar, di teras itu ada sesuatu tergeletak di sana. Itu adalah sebuah kendi. Kendi loh. Kan kendinya si Mbah itu yang di sana. Kok ketinggalan di sini? Mas Sugeng pun akhirnya udah ini digelarin tikernya, kendinya dideketin. Nah, di dalam kendi tersebut itu ada pasir. Warnanya tuh abu-abu. Ya mungkin pasir hitam yang udah mengering gitu ya. Ada isinya pasir gitu. Ini isinya apa ya? Diambil sama Mas Sugeng, dikocok gitu, digoyang-goyang, ih, ada duitnya kata Mas Sugeng. Ih, ada duitnya, aku tadi ngasih 5.000 ke si Mbah itu. Pas digosok-gosok lagi, makin keluar itu duit gitu kan. Duitnya keluar lagi. Ambil gitu sama Sugeng. Set, 5.000-an semua waktu itu. Sek. Keluar 5.000. Itu nggak habis-habis. Sumpah ini banyak. Mas Ali itu udah kedengeran grudak-gruduk di sana. Cuman Mas Sugeng pikirannya itu nanti dulu, aku masih penasaran sama ini. Aku nggak mau ngebeberin ini ke orang lain. Akhirnya apa? Kendinya diumpetin sama Mas Sugeng. Brek, pokoknya di salah satu di balik pot-pot itu ya, ditaruh di sana. Ini ngambil duit itu udah ada sekitar 45.000 dari 5.000 satu kali. Ini udah diambil mungkin 9 kali sama Mas Sugeng ya. Ini ada 45.000. Ya, aku ada uang 45.000 ya. Akhirnya Mas Ali kan keluar kan. Mas Sugeng ya udah enak kalau nggak ngeluarin rokok, nggak ngeluarin apa gitu ya. Meskipun Mas Ali itu ada makanan-makanan di sana. Li, belanja Yuli katanya. Belanja apaan? Ya belanja rokok, belanja apa kek katanya gitu. Oh, aku ada. Enggak Li, yuk belanja yuk, anterin aku belanja katanya begitu kan. Oke, siap Geng, atau aku aja yang belanja. Enggak, yuk bareng yuk. Aku ndak enak kalau misal nyuruh kamu gitu kan. Oh ya wis. Tapi ya udah kamu sini aja, biar aku aja, kata si Mas Alinya. Enggak kata Mas Sugeng. Udah kamu sini aja. Udah kamu tenang aja sini, udah santai sih. Mas Ali pun ke sana. Li, bentar. Ini tak tambahin buat beli rokok katanya begitu kan. Gak enak Geng gitu kan. Wis ndak apa-apa, Li, ndak apa-apa katanya. Sudah. Aku di sini. Mas Sugeng pun berubah rencana gitu. Akhirnya Pak Mas Ali ke sana belanja, beli rokok, beli pilus, beli kacang dan sebagainya. Mas Sugeng pun balik lagi di situ ngurusin masalah kendi itu tadi. Kosok. Keluar 5.000-an lagi. Makin digosok makin keluar kata Mas Sugeng kan. Dan akhirnya apa? Langsung diambil dek dimasukin ke tasnya Mas Sugeng. Srep. Atasnya itu ditutup dulu pakai kaosnya gitu ya. Set biar ini tuh nggak tumpah. Ditaruh di dalam di pojokan ruangan sana. Srep, udah tenang. Pikirannya Mas Sugeng itu udah buyar kemana-mana. Dari tadinya ke situ mau belajar gitar dan ke situ seneng begadang sama Mas Ali, pikirannya itu udah berubah ke kendi tadi. Berapa banyak ya yang bisa dihasilkan dari itu ya? Digosok-gosok begitu keluar uang, kata si Mas Sugeng. Ya berpikiran seperti itu wajar ya.
Sampai akhirnya Mas Ali pun pulang. Dan ya malam itu begadangan. Mas Sugeng pun mulai melupakan yang kendi itu tadi. Setelah itu besok malam ini aku nikmatin sama Ali. Dan ada beberapa teman di sini, di kampungnya Mas Ali itu yang ikut datang. Totalnya malam itu tuh berempat. Ya ngobrol-ngobrol, Mas Sugeng cerita mengenai Semarang. Teman-temannya Ali cerita mengenai Boyolali, seperti apa, kondisinya itu bagaimana, dan sebagainya. Termasuk cerita yang angker-angker. Dan salah satu dari mereka itu nyebutin, itu di sana, kamu lewat situ enggak? Iya, aku lewat ke situ, kata si Mas Sugeng. Nah, di situ tuh ada ini loh, biasanya itu ada setannya. Katanya, setannya bentuknya apa? Itu sama persis dengan sosok yang dilihat oleh Mas Sugeng. Ada seorang nenek-nenek itu yang ya suka duduk di situ terus minta-minta sesuatu gitu ya. Terus gimana? Kalau ngasih gimana? Oh, kalau ngasih aku udah tahu, kata si itu ya. Cuman biasanya ya cuman duduk doang di sana ya, orang itu udah terlanjur takut gitu ya. Akhirnya ya orang pun pergi, dan kadang sosok itu yang suka slep ngilang sendiri entah kemana, kata situ. Dalam hatinya Mas Sugeng, aku ngasih tadi 5.000, malah kendinya tuh ditaruh di sini di dalam sana. Lah enggak lah, ini tak rahasiain aja, aku pura-pura enggak tahu aja. Dan Mas Sugeng itu nanya-nanya terus mengenai sosok itu tadi. Terus gimana gitu kan? Pernah enggak ada yang ngasih begitu kan? Ada sih yang ngasih, tapi udah lama banget katanya begitu kan. Terus gimana? Apa yang terjadi sama orang itu? Ya aku nggak tahu, biasa aja, nggak ada kabar apapun gitu kan. Terus udah obrolan pun selesai begitu ya, sampai sekitar waktu itu 2:30 pagi. 2:30 pagi sudah udah pada ngantuk. Yuk bubar. Akhirnya bubaranlah mereka. Mas Ali ini teman-temannya bantu ngeberesin, udah beres Mas Ali bawa perabotan ke dalam, teman-temannya pun pulang ke sana berdua. Mas Sugeng gulung tikar. Tikernya diambil begini. Udah. Nah, begitu mau masuk ke dalam rumah, Mas Sugeng itu melihat sosok yang tadi, yang nenek-nenek itu duduk di sana di depan rumahnya Mas Ali. Di pinggiran jalan di situ. Ih, simbahnya ke sini, jangan-jangan mau ngambil kendinya lagi gitu ya. Gimana ya? Lah udahlah, orang udah dikasihin ya udah taruh di tas aja, kata si Mas Sugeng. Akhirnya malam itu pun ditutup pintunya, grep. Mas Sugeng pun tidur. Emang udah capek banget ya, dia pun tertidur. Nah, keesokan paginya bangun, keinget itu tas di sana itu masih ada kendinya. Dibuka, kendi itu masih ada. Tapi dia ndak berani ngebuka kainnya waktu itu ya, nggak berani ngocok-ngocok lagi itu ndak berani. Dan akhirnya tas itu dipindahkan ke kamarnya Mas Ali kan, karena memang dia itu nanti tidurnya di Mas Ali. Bapaknya Pak Yono itu berangkat mengajar, pulang-pulang sore, siang hari waktu itu ya, waktunya istirahat, nggak mau diganggu. Giliran udah sore barulah bergitar-gitar. Waktu itu si Mas Sugeng di sana ya cuma tidur-tiduran doang sama Mas Ali. Sama-sama pengangguran waktu itu, jadi ya menghabiskan waktu dengan cara tidur, bangun itu udah siang. Dan akhirnya apa? Sore hari itu mulai belajar gitar. Diajarin sama padeknya itu secara serius. Masalah fingering, masalah picking, dan sebagainya kayak gitu ya. Itu diajarin begini-begini. Termasuk masalah solmisasi gitu ya, masalah notasi dan sebagainya, nada, chord dan sebagainya. Itu diajarkan semuanya begini. Oke, Mas Sugeng tidak terlalu ngerti yang masalah seperti itu, tapi coba memahami apa yang diomongin sama padeknya. Malam pun berjalan, malam pun tiba, dan waktu itu ya nggak ada kegiatan, mau ngapain lagi, begadang lagi nanti sama Ali gitu ya. Dan waktu itu Ali itu ngajakin ke rumah temannya, itu tetangga di situ, kita begadangnya tuh pindah katanya. Oke, siap. Tapi dikala waktu sepi, Mas Sugeng itu masuk ke kamar, dia buka tas, coba ngosek lagi gitu kan. Keluar lagi 5.000-an. Keluar lagi, alhamdulillah, diambillah buat bekal nanti malam. Setelah malam tiba, mereka pun begadangan di sana. Mas Sugeng banyak merenung gitu kan. Akhirnya apa? Ya banyak kepikiran. Agak ada rasa takut juga waktu itu sebenarnya, dan
hal itu akhirnya disampaikan ke Mas Ali. Li, aku mau cerita, Li. Cerita apa gitu kan. Ini si temannya itu lagi menyiapkan. Belum kumpul semua gitu ya. Li, aku mau cerita, Li. Cerita apa? Kamu inget gak kemarin ada yang cerita kalau di jalanan itu ada nenek-nenek yang itu, Li. Ada nenek-nenek yang suka minta-minta katanya begitu. Iya, kenapa emangnya? Aku itu ketemu, Li. Wah kamu, masa sih katanya. Beneran, Li, sumpah, Li. Aku itu ketemu dan ya nenek itu awalnya di tengah jalan, terus kemudian dia itu minggir. Ya karena minta gitu kan, kasihan. Tak kasih 5.000, Li. Terus itu dia, Li. Aku mau cerita, cuman gimana ya? Aku ya agak sedikit takut, Li. Kenapa aku ceritain begini? Terus gimana? Kemarin waktu kamu nyiapin itu di dapur, aku kan gelar tikar ya. Pas aku keluar, ada kendi, Li. Kendi gitu. Iya, kendi kecil gitu. Terus ya udah, tak lihat itu kendi yang sama yang dipegang sama si nenek itu. Kendi udah kotor, warnanya hitam dari tanah liat gitu kan. Tak longok itu isinya pasir. Ya tak ambil lah, goyang-goyang. Keluar 5.000-an, Li katanya. 5.000-an uang. Iya, keluar uang. Tak ambil, tak gosok-gosok lagi. Keluar lagi 5.000, Li. Gosok lagi, keluar lagi, Li. Itu kemarin yang buat beli rokok itu, Li. 45.000, Li. Itu kan uang yang keluar dari kendi itu. Wah, Geng, jangan ngarang, Geng, kata si Mas Ali. Geng, jangan ngarang lah. Aku nggak bohong, Li, gitu. Terus kendinya mana, kata Mas Ali kan. Masih ada. Di mana? Yo, rahasia, kata Mas Sugeng. Nanti lah, habis begadangan ini, katanya. Oh ya wis lah, tapi kamu bikin penasaran aku, Geng, gitu. Beneran, Geng, itu, Geng. Beneran, Geng. Gosok lagi lah. Aku minta, katanya, ya tenang aja, nanti tak kasih, katanya. Nanti tak kasih, tenang aja. Aku tuh orangnya berbagi, Li, tenang aja, katanya. Akhirnya wes, malam itu pun begadang gitu ya, santai seperti biasa. Jam 2 pagi mereka pun pulang. Udah yuk pulang yuk, capek. Pulanglah mereka. Dan saat pulang, di kejauhan, Mas Sugeng itu melihat lagi sosok nenek itu tuh lagi duduk di tengah jalan di sana. Ya mirip menyerupai seekor anjing yang lagi duduk juga gitu ya. Oh, pasti itu si nenek itu. Tapi udah Mas Alinya nggak ngelihat, mereka pun akhirnya pulang ke rumah kan. Begitu sampai di rumah, Geng, mana Geng kendinya? Ada. Nanti bentar katanya. Akhirnya udah kan masuklah ke dalam kamar. Oh, ternyata di situ Geng naruhnya. Iya, tak taruh di sini, taruh masukin tas. Nah, dikeluarin tuh sama Mas Sugeng. Diambil ininya, kaosnya, tutupnya gitu ya. Terus digosok. Itu nggak keluar apa-apa. Mana Geng, katanya. Bentar, Li, udah habis kali uangnya ya, Li ya. Aku nggak tahu, kata kamu keluar uang gitu kan. Gosok. Nggak keluar juga gitu. Udah habis katanya begitu kan, udah habis, ya wis lah, biarin. Kecewa si Mas Ali-nya. Kamu mungkin halusinasi. Enggak, beneran orang itu buat beli rokok kemarin kok. Sama ya tadi itu juga aku dapat dari sini, udah habis kali ya, Li ya, bisa jadi udah habis. Akhirnya sudah kan, Mas Ali pun rebahan di sana. Kendi itu taruh di pojok aja di situ, biarin. Dan Mas Sugeng itu penasaran, bangun lagi dia, keluar lagi 5.000 katanya. Keluar lagi, penasaran lagi, tangannya Mas Sugeng dimasukin ke situ. Setelah 5.000 diambil, dimasukin, seberapa banyak sih isinya duitnya? Gak ada apa-apa, cuman pasir doang, kata Mas Sugeng. Cuman pasir doang, ternyata gak ada apa-apanya. Sudah 5.000 lumayan, serep. Udah, Mas Sugeng pun tidur. Dan keesokan paginya kayak gitu, dirapiin, mau tak masukin tas lagi, intinya begitu, mau tak masukin tas lagi, serep. Itu sempat digoyang, itu keluar 5.000 lagi, keluar lagi, serep. Ya bisa, berarti yang bisa seperti ini cuman aku. Ali itu ndak punya hak, jadi makanya dia itu ndak bisa. Begitu caranya. Ya wis lah. Oke, aku ngerti gitu kan. Aku ndak mau
Lah, belajar gitar males aku katanya. Ini aja deh aku goyang sehari 10 aja itu didapat 50.000. Lumayan kan buat ini nganggur, kata si Mas Sugengnya. Akhirnya apa? Ya di situ tuh begitu, cuman begitu doang, kecek. Dan bahkan apa? Sampai ngomong ke Mas Ali, Li, kayaknya kalau kamu ngeliat nggak bisa, Li, gitu. Ya terserah kamu lah, Geng lah gitu. Sudah santai lah, pokoknya udah terserah kamu lah, terserah kamu. Mas Alinya juga ya, antara percaya nggak percaya begitu kan. Cuman yang dialami oleh Mas Sugeng itu seperti itu, dapat segini-segini, yaitu untuk duitnya Mas Sugeng yang dari bapak itu hampir utuh, nggak kesentuh. Yang buat keseharian di sana itu makanya itu pakai uang itu tadi, dan akhirnya apa, belajar gitarnya itu agak males-malesan begitu ya. Dan ya wes, selama beberapa hari tinggal di sana sama Mas Ali pun nggak kekurangan apapun. Kadang Mas Ali pun dikasih sama Mas Sugeng pun nggak kekurangan apapun. Mereka itu hidup mewah lah intinya. Jalan-jalan, Yuli ke kota, ayo jalan-jalan, nanti Mas Sugeng yang bayarin dan sebagainya. Mas Ali pun antara percaya dan tidak percaya, bisa jadi itu kan duitnya Sugeng gitu ya. Cuman pura-puranya begitu, lah biarin aja. Sampai akhirnya giliran hari pulang nih. Nah, saat pulang itu Mas Sugeng sengaja pulangnya itu pagi atau siang, biar nggak ketemu sama si nenek itu, nenek yang bawa kendi. Kalau malam kan nanti ketemu, nanti kendinya diminta lagi. Ini kalau tak bawa ke Semarang ke sana kan lumayan, bisa buat penghasilan aku nganggur, pikir dia itu begitu. Dan akhirnya pulanglah si Mas Sugeng siang hari ya, permisi sama Ali dan sebagainya. Diboncenglah sama Mas Ali menuju ke titik itu, titik kendaraan ya. Kendaraan menunggu di sana. Nah, begitu diboncengin itu kan kendi dimasukin ke tas. Ke sana, sampailah di kendaraan. Tempat kendaraan apa namanya? Ya terminal lah boleh dibilang begitu. Dan akhirnya Mas Sugeng itu menyadari tasku kok enteng ya, beda sama tadi. Pas dipegang, kendinya itu udah ndak ada. Kendinya itu udah hilang dan lemes, kata Mas Sugeng gitu. Aku itu lemes di situ. Asem ternyata ndak bisa dibawa pergi. Oh, Mas Alinya udah pulang waktu itu ya. Ternyata ndak bisa dibawa pergi. Ya wis lah, udah ndak apa-apa, yang penting aku pulang. Nggak bisa main gitar juga, main gitarnya setengah-setengah begitu kan. Cuman selama di tempatnya Mas Ali, aku nggak pakai duitnya bapak. Intinya tuh duitnya tuh utuh gitu. Akhirnya apa? Pulanglah ke Semarang sana. Begitu pulang ke Semarang, ya sudah, duitnya kan utuh. Dan karena Mas Sugeng itu ndak enak ngomong sama bapak, Pak, aku waktu di sana uangnya utuh, Pak. Loh kok bisa utuh? Diceritakan ke situ kan. Oh, bapaknya biasa ketawa. Las, kamu ngarang, katanya, bilang aja kamu diopeni sama Ali gitu kan, diopeni sama padikmu. Dia, Pak beneran, Pak. Enggak. Bapak enggak gugu, katanya. Bapak itu enggak percaya dengan yang kamu ceritain, katanya. Ya wis lah, Bapak enggak percaya, ya wis lah gitu. Tapi kamu senang di sana? Senang, Pak. Enak, Pak, katanya gitu. Ya udah, pindah ke sana aja, jangan di sini. Ya enggak lah, Pak, ini kan rumahnya, bagaimanapun aku kan masih anak bapak gitu kan. Kamu lebay, katanya. Ya sudah, ceritanya segitu aja. Satu cerita dari Mas Sugeng di Semarang, dan ya intinya itu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Apakah Mas Sugeng hanya berhalusinasi, ataukah memang beneran kejadian seperti itu, toh saat dibawa balik ke Semarang juga udah nggak ada lagi itunya. Baik, itu aja. Terima kasih banyak Mas Sugeng atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah download Trim, sudah berinteraksi di sana juga terima kasih banyak atas dukungannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.